Yo, para ibu jomblo, aduh gimana nih kabarnya kan? Di malam minggu ini gua tahu lu pada gabut kan? Yang jomblo pada nggak bisa jalan karena nggak punya pacar. Nah, yang punya pacar juga nggak bisa jalan karena PSBB kan? Aduh, ya kan daripada lu pada gabut gitu di malam minggu ini, gue temenin nih sama video pembahasan Longinus yang baru saja ditemukan dan beberapa secret gear yang berevolusi dan menjadi sebuah secret gear Longinus. Dan ya nggak usah banyak basa-basi lah, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang dikatakan sebagai Longinus ke-14 adalah Ion Balor. Secret gear ini dulunya dikenal sebagai Forbidden Balor View. Kalau lu pada nebak ini milik Gasper, maka tebakan lu itu benar, karena secret gear ini adalah secret gear milik Gasper. Forbidden Balor View berevolusi jadi Ion Balor di Light Novel High School DxD volume 25. Karena Gasper ternyata memiliki kesadaran dan kekuatan dari Balor yang asli. Balor itu adalah dewa yang memiliki mata terkutuk dan Gasper memiliki jiwanya. Itu dikarenakan Valerie Tepes secara nggak sengaja make Sephiroth Grail atau Holy Grail untuk memanggil jiwa Balor. Dan jiwa dari Balor itu dimasukkan atau diletakkan ke dalam tubuh Gasper. Untuk kekuatan seperti yang udah kalian lihat gitu kan di anime, kekuatannya untuk menghentikan waktu. Tapi semenjak berevolusi menjadi Ion Balor, secret gear milik Gasper ini memiliki kemampuan untuk menciptakan kegelapan dengan skala satu kota. Selain itu, si pengguna juga dapat menghentikan waktu di area yang dia selimuti dengan kegelapan sesuka hatinya, serta dapat menciptakan hewan dari kegelapan. Jadi kayak mirip Annihilation Maker gitulah, cuma bedanya Ion Balor menciptakannya melalui elemen kegelapan. Untuk balance breakernya, Gasper akan ditutupi oleh kegelapan yang berbentuk monster setinggi 5 meter dengan kepala naga. Di mode balance breaker ini, Gasper juga memiliki kemampuan regen instan, kayak waktu tangannya digigit sama Fenrir. Tangan yang digigit sama Fenrir itu membuat tangan dari Gasper putus, tapi dengan sekejap tangan Gasper kembali tumbuh lagi. Dan itu telah membuktikan dan telah menjadi fakta kalau balance breaker dari Gasper memiliki kemampuan regen instan. Kegelapan yang dihasilkan Gasper di mode balance breakernya juga dapat menghentikan Sephiroth Grail yang sedang berfungsi. Ya mungkin semacam kayak menonaktifkan gitulah. Dan selain itu yang kalau gua nggak salah ingat ya, Ion Balor juga memiliki kemampuan ilusi yang mirip kayak Tsukuyomi-nya milik Itachi. Itachi dari Naruto ya, Itachi seri Naruto lu pasti pada tahu lah, masa nggak tahu sih. Untuk Longinus selanjutnya yang baru ditemukan adalah Nereid Kyrie. Secret gear ini dimiliki oleh Ingvild Leviathan, ratu dari Issei. Kemampuan Nereid Kyrie adalah berhubungan dengan naga, baik memberi buff atau memberi nerf pada bangsa naga atau sesuatu yang berkaitan dengan naga. Selain itu, Nereid Kyrie mampu memberikan efek naga atau kekuatan naga pada si pengguna. Jadi, ketika si pengguna atau Ingvild Leviathan gitu kan menciptakan sebuah naga air gitu seperti Sona atau Cereval, naga itu akan mempunyai kekuatan, aura, dan efek dari naga itu sendiri. Intinya kayak gitulah. Nah, untuk penjelasan lengkapnya soal Nereid Kyrie, kalian bisa nonton video gue yang ngebahas Ingvild Leviathan. Walaupun di situ nggak gue jelasin secara spesifik, tapi gue jelasin secara garis besarnya juga. Secret gear Longinus yang baru saja ditemukan selanjutnya adalah Starbuster Star Blaster. Secret gear ini dimiliki oleh penyihir yang memiliki nickname Shooting Star. Secret gear ini memiliki bentuk longsword atau pedang Eropa gitu dan juga senapan. Tapi masih belum tahu gitu jenis senapannya sniper kah atau shotgun kah atau yang lainnya gitu kan. Karena belum ada kejelasan dan kepastian tentang bentuk dari Starbuster atau sniper senapannya. Untuk kekuatan, gue bisa katakan Secret Gear ini memiliki kekuatan yang abnormal, bahkan untuk Secret Gear sekelas Longinus sekalipun. Salah satunya adalah kemampuan Longsword-nya, yaitu memiliki kemampuan untuk menebas apapun selama masih di dalam jalur tebasannya. Bahkan bila tidak terkena tebasannya secara langsung, itu masih dapat membelah targetnya gitu. Misalnya si pengguna gitu kan, menggunakan Longsword-nya untuk membelah sebuah gunung dari jarak jauh. Dan itu bisa aja gitu, selama masih dalam satu jalur tebasannya. Longsword-nya atau pedang panjangnya juga dapat menyebabkan gempa di pulau Longsword itu digunakan. Jadi ketika si pengguna menggunakan longsword-nya gitu untuk membelah sebuah gunung dari jarak jauh,
maka tanah yang dipijak sama si pengguna akan mengalami sebuah gempa. Jadi ketika si pengguna gitu menggunakan longswordnya untuk bertarung, maka pulau yang dia pijak akan mengalami sebuah gempa bumi. Bahkan dikatakan longswordnya dapat membelah sebuah pulau dalam satu kali tebasan. Sedangkan untuk senapannya memiliki kemampuan untuk menembakkan semacam energi sihir gitulah, atau semacam aura yang berbentuk seperti laser dengan daya hancur sekelas Dewa Siwa yang bisa ngancurin beberapa pulau sekaligus. Bahkan Gravia mengatakan daya hancurnya menyamai Infinity Blaster milik Issei, teknik terkuat yang dimiliki Issei saat menggunakan kemampuan Great Red dan Office. Nah, sedangkan untuk balance breakernya belum dijelasin. Jadi kemampuan yang tadi gue sebutin tuh, yang kelewat kagak otak tadi, itu masih di form pertama. Belum masuk ke form kedua, form ketiga, atau form keempat gitulah. Belum masuk, itu masih di form pertama. Jadi bisa lu bayangin ketika Sacred Gear ini masuk ke mode balance breaker, itu bakal seperti apa. Ketika masuk ke form kedua, ke form ketiga, lu bisa bayangin sekuat apa ini. Dan ini pendapat gue pribadi ya, kalau kemampuannya melebihi True Longinus. Karena dua senjata ini sebenarnya udah lebih dari cukup untuk membunuh pengguna True Longinus. Untuk Sacred Gear Longinus yang baru saja ditemukan selanjutnya adalah Alpheka Tyrant. Sacred Gear ini dimiliki oleh Meredith Ordington, seorang penyihir dari asosiasi penyihir seperti Lavinia Reni. Alpheka Tyrant adalah salah satu dari 3 relik suci yang juga masuk sebagai jajaran Longinus. Kemampuan dari Sacred Gear ini dapat menciptakan paku dengan elemen suci, lalu membunuh high class devil dengan instan menggunakan paku itu. Paku yang diciptakan dari elemen suci itu juga bisa digunakan untuk mengubah persepsi atau kayak semacam hipnotis gitulah kepada mereka yang terkena paku. Bahkan pengguna Longinus sekalipun mampu terkena efek itu, serta dengan efek tambahan mampu mengendalikan orang tersebut. Selain itu, Sacred Gear ini memiliki beberapa kemampuan lain seperti menghancurkan sihir atau membatalkan sebuah sihir. Selain itu juga mampu melewati barrier atau semacam kekai, serta menembus sebuah segel. Nah, untuk Sacred Gear selanjutnya atau Sacred Gear terakhir yang masuk jajaran Longinus yang baru saja ditemukan adalah Unknown Detector. Sacred Gear ini dimiliki oleh Magnus Rose, seorang agen CIA. Kemampuan dari Sacred Gear ini adalah mampu mengontrol dan membuat besi. Tapi bukan hal itu yang membuat Sacred Gear ini berhasil memasuki jajaran dari Longinus yang baru saja ditemukan. Melainkan, Sacred Gear ini mampu untuk mengontrol dan membuat alat-alat elektronik zaman modern. Ya, kalau sejauh ini kita kan nonton DxD atau baca LN DxD selalu mengulas tentang sejarah, mitologi, mitos-mitos gitu kan. Maka dengan Sacred Gear ini akan membuat kita melihat sebuah masa depan. Sebuah masa di zaman modern atau peradaban modern. Kalau menurut gue Sacred Gear ini berhasil masuk ke jajaran Longinus itu hal yang wajar, karena Sacred Gear ini tidak hanya mampu untuk membuat alat-alat elektronik, tapi juga mampu untuk membuat sistemnya. Ini masih teori gue aja ya, gimana misalnya gitu kan yang dibuat sebuah pedang dengan sistem sekali tusuk makhluk supernatural manapun akan hancur, akan musnah, akan terbunuh gitulah, intinya kayak gitu. Lu bisa bayangin tuh kan, kalau emang sebuah senjata atau alat elektronik dengan sistem yang dapat membunuh makhluk supernatural dengan instan bisa dibuat dengan Sacred Gear ini, maka bisa gue bilang Sacred Gear ini adalah Sacred Gear terkuat yang pernah ada. Nah, mungkin itu aja Sacred Gear Longinus yang baru saja ditemukan. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau requestan, bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian ingin berdiskusi juga kan gitu, kayak beberapa orang yang gue lihat di komentar ada yang sedang berdiskusi antara Vali dan Issei bakal lebih kuat siapa, atau kayak Nerekiria itu baru ditemukan atau tidak gitu kan. Kalian bisa berdiskusi lah di kolom komentar, tapi jangan menggunakan kalimat toksik dan saling menghina. Gue sangat melarang itu karena medsos itu digunakanlah dengan bijak, ya kan? Jangan lupa juga like video ini and subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.